Assalamualaikum, selamat malam Sobat Yobiyosi semua dimanapun kalian berada. Tidak lupa selalu dan senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua senantiasa menyenangkan. Di video saya kali ini nanti akan membahas tentang atau menjawab tentang pertanyaan dari salah satu saudara kita yang lagi-lagi menanyakan sesuatu atau apalah, katakanlah sesuatu yang berhubungan atau ada kaitannya dengan kemitraan. Jadi salah satu saudara kita ini menulis di kolom komentar yang bunyinya kurang lebih itu seperti ini. Kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Nah, dia bertanya seperti itu. Oke, itu nanti akan saya jawab di video kali ini, tapi nanti di belakang yang sekarang ini yang mau saya tunjukkan itu, ini saya sedang prepare atau persiapan. Ini memenuhi pesanan dari salah satu saudara kita yang ada di Mojokerto. Dia pesan 5 indukan yang ukuran 5 inci. Jadi nanti 5 indukan itu 3 betina 2 jantan. Oke, ini sudah saya karantinakan beberapa di sini. Ini juga ada pesanan juga dari salah satu saudara kita yang dekat sini di daerah Bonsari. Ini saya karantinakan di kolam ukuran 2x1. Kalau kolam pemijahan yang sebenarnya kan di belakang sana yang agak luas. Nah, itu saya karantinakan di sini untuk memenuhi pesanan-pesanan yang dimana kalau pesanan dari pemula itu biasanya ya kolamnya kecil-kecil, ukuran 2x1 gitu ya. Jadi supaya si lobsternya itu nanti tidak kaget di kolam barunya.
sekedar wacana saja atau sekedar wawasan. Jadi saya itu tidak pernah menganggap atau menilai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan uang itu saya nilai besar atau kecil, itu tidak pernah. Karena apa? Yang namanya uang itu maksudnya walaupun nolnya sejumlah 8 atau cuman 3, itu ya tidak bisa dinilai besar atau kecil, karena penilaian besar atau kecil itu tidak bisa berlaku untuk semua orang gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan uang, dengan nominal uang, saya berusaha sebisa mungkin memperlakukannya itu sama. Walaupun orang pesan ke saya senilai 5 juta katakanlah, itu perlakuannya ya sama dengan orang yang pesan ke saya cuman senilai 100.000 katakanlah seperti itu perlakuannya sama. Karena buat saya nominal uang itu tidak bisa dinilai itu besar atau kecil, itu tidak bisa. Beda lagi kasusnya kalau sesuatu yang memang ada ukurannya, misalkan kolam 2x1 itu kecil, karena kan ada lagi dan banyak lagi kolam yang ukurannya di atasnya itu, yang mungkin 5x5 atau 3x5, itu kan pasti lebih besar. Jadi kalau orang menilai besar atau kecil itu sudah ada pedoman ukurannya. Tapi kalau uang itu ya menurut saya tidak bisa dinilai itu besar atau kecil, itu tidak bisa dinilai. Dan karena penilaian besar atau kecil terhadap uang itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Ya, cuman seperti itu saja. Ini sekedar wacana atau wawasan. Dan sekarang kita masuk ke tema menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menulis komentar di kolom komen di channel saya. Kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Nah, kalau menurut saya kalimat ini kalimat pertanyaan yang kasuistis. Kalimat pertanyaan yang kasuistis itu bisa dikatakan bahwasanya jawabannya nanti itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Jadi yang bertanya kasusnya beda, jawabannya ya tentunya juga beda gitu loh. Selain itu, kalimat pertanyaan ini itu juga kalimat pertanyaan yang tidak selesai hanya dijawab dengan satu jawaban. Itu ilustrasi sederhananya atau ilustrasi sederhana yang bisa kita temui atau sering kita temui, katakanlah seperti itu ya. Itu seperti ini, misalkan saya berada dalam satu ruangan kerja saya, dimana di ruangan kerja itu saya punya banyak alat-alat pertukangan, katakanlah seperti itu ya. Terus ada salah satu teman saya yang datang ke situ, terus dia bertanya, kamu punya alat pertukangan? Nah, pasti kan saya jawab punya. Nah, itu satu jawabannya. Tapi kan pasti dia tidak berhenti di situ. Pertanyaannya pasti tidak berhenti di situ. Pasti dia nanti akan bertanya lagi, kamu punya alat ini? Nah, saya pasti akan jawab lagi punya atau enggak punya. Itu kan pasti dalam konteksnya itu adalah pertanyaan yang tidak bisa selesai dijawab dengan satu jawaban, dan pasti akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti gitu loh. Jadi karena kalimat pertanyaan dari saudara kita ini termasuk kalimat pertanyaan yang kasuistis dan tidak bisa dijawab dengan satu jawaban, maka dari itu di video ini nanti saya memakai pengandaian. Jadi pertanyaannya dia yang bunyinya
kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Nah, saya akan jawab dengan mengandaikan bila saja saya bertanya ke dia terus dia menjawab seperti ini gitu ya. Dia menjawab A lah. Nanti kalau dia jawabannya A, nah jawaban tentang pertanyaan dia kurangnya di mana itu akan saya uraikan gitu. Dan jika dia menjawab B, nah saya akan uraikan juga. Nah, ini jadi di video kali ini mungkin saja sedikit ribet dan bulat, tapi ya bagaimana lagi, memang pertanyaannya seperti itu ya. Saya coba menjawab sebisa-bisa saya, sepengetahuan saya, dan seapalah pokoknya saya coba menjawab gitu saja. Oke, mari kita mulai. Kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Oke, sebelum saya jawab, ini saya bertanya lagi kepada dia, tapi karena dianya tidak ada, dia bertanya cuma seperti itu di kolom komen. Ini saya mengandaikan saja, seandainya saya tanya seperti ini kepada dia, Anda budidaya lobster itu tujuannya apa? Nah, ini saya jawab sendiri, seandainya si dia menjawab saya ingin jadi pengusaha lobster. Nah, kalau tujuannya dia ingin jadi pengusaha lobster, terus dia bertanya kalau ikut kemitraannya itu kurangnya di mana, nah itu jelas kurangnya itu sangat banyak gitu loh. Dan pilihannya dia ikut kemitraan itu jelas-jelas tidak tepat kalau tujuannya si penanya ini ingin jadi pengusaha lobster gitu loh. Karena apa? Yang namanya pengusaha, satu, pasti dia tidak mau terikat. Itu. Dan kalau pengusaha itu pasti mikirnya panjang. Mikirnya ke depan itu panjang. 2-5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang itu sudah dipikirkan dan sudah dianalisa hari ini gitu loh. Kalau dia ikut kemitraan jelas apa itu sistem atau cara berpikirnya orang yang pendek gitu loh. Dia cuman gabung ke salah satu yang memberi kemitraan, di mana tujuannya kan jelas itu apa, ingin kalau dia nanti panen produknya dia segera tertampung, segera jadi uang. Kan asumsinya seperti itu kalau dia ikut kemitraan. Makanya kalau saya bertanya balik ke dia, terus dia menjawab ingin jadi pengusaha lobster, terus dia ikut kemitraan, ya berarti ya jelas-jelas tidak tepat. Kekurangannya itu sangat banyak. Karena yang namanya pengusaha pasti planningnya atau cara berpikirnya itu jauh ke depan. Oke, seperti itu. Seandainya dia menjawab ingin jadi pengusaha lobster. Terus kalau saya bertanya tujuan Anda ingin budidaya lobster itu tujuannya apa? Terus seandainya dianya itu menjawab saya cuma ingin menambah kegiatan dan menambah pemasukan, katakanlah dia menjawab seperti itu. Nah, kalau jawabannya seperti itu, dia ikut kemitraan itu sudah tepat. Itu tidak ada kekurangannya. Karena apa? Kalau ikut kemitraan, katakanlah atau bisa kita ibaratkan itu, kita itu cuma karyawannya yang memberi kemitraan. Jadi produktivitas kita atau hasil kerja kita itu jelas mau tidak mau dan wajib kita setorkan ke yang memberi kemitraan. Oke, itu salah satu jawaban saya dari si penanya yang menanyakan kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Nah, seperti itu jawaban saya. Dan melalui video saya yang ini saya ingin menambah wawasan
atau wacana atau motivasi kepada teman-teman yang pemula, khususnya yang usianya itu jauh di bawah saya. Ya, katakanlah teman-teman yang baru berusia sekitar 25 tahunan lah, katakanlah seperti itu, yang masih perjalanannya itu panjang. Walaupun seperti itu tidak menutup kemungkinan atau tidak ini yang sudah berumur seperti saya, maksudnya pemirsa atau teman-teman Yobiyoshi yang usianya di atasnya itu di atas 25 untuk menyimak itu tidak tertutup kemungkinannya. Ya ini tapi saya khususkan untuk yang muda-muda. Jadi begini, untuk kalian yang masih muda, yang bisa dikatakan perjalanan kalian itu masih panjang, jadi kalian itu harus punya planning atau punya mindset itu sebagai pengusaha. Yang namanya pengusaha itu ya harus menguasai kontak. Kalau sekedar karyawan itu cukup menguasai konten. Oke, kontak dan konten ini kita bahas dulu. Saya ibaratkan, karena bicara tentang budidaya lobster air tawar ya, saya ibaratkan itu yang namanya budidaya lobster air tawar itu bisa dikatakan konten itu loh. Tapi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan lobster air tawar itu kontak gitu. Jadi kontak itu satu kesatuan atau satu lingkaran yang sangat besar, yang dimana di dalamnya itu ada budidaya lobster air tawar gitu ya. Yang namanya pengusaha lobster air tawar, katakanlah seperti itu harus menguasai kontak. Nah, kalau kalian ingin jadi pengusaha ya kalian harus bebas. Kalian jangan mau terikat oleh kemitraan atau sejenisnya yang dimana kalian tidak bisa bereksperimen atau tidak bisa bereksperimen atau mencoba metode ini metode itu yang akhirnya menemukan metode yang terbaik gitu. Jadi kalian sebagai pemuda ya kalian harus membebaskan diri kalian itu loh, dengan wawasan yang lebih luas, katakanlah seperti itu. Jadi hubungannya dengan tema di depan yang mana menanyakan tentang kalau ikut kemitraan itu kurangnya di mana, Bos? Ya itu tadi. Kalau kalian masih muda, ya sebaiknya atau saya sarankan kalian itu punya jiwa pengusaha. Yang namanya pengusaha itu harus menguasai kontak. Nah, kontaknya di sini di budidaya lobster air tawar itu ya selain menguasai budidayanya ya sedikit demi sedikit ya harus menguasai lagi pemasarannya. Terus segala sesuatu yang ada korelasinya dengan lobster air tawar itu sedikit demi sedikit ya harus dikuasai gitu loh. Saya doakan kalian yang masih muda-muda yang menyimak video ini, kalian nanti akan lebih besar dari yang saya capai. Saya doakan seperti itu. Kalau saya mah apa, saya itu sudah tua. Saya sudah banyak kegiatan. Saya apalah kalau bisa dikatakan kurang pergaulan atau gaptek gitu ya bisa, karena saya memang seperti itu. Saya sekolah juga nggak tinggi, saya sekolah cuman SLTP, itu pun saya tidak punya ijazah. Nah oke teman-teman, saya kira seperti itu saja video saya yang kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun kurang bisa dipahami ya mohon maaf. Terus kepada teman yang bertanya, semoga jawaban saya ini bisa memuaskan Anda. Kalaupun Anda kurang puas atau kurang jelas atau gimana lah, saya mohon maaf.
Dan apabila Anda berkenan masih bertanya lagi, silahkan saja tulis di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa-bisanya saya, dan apabila saya tidak bisa menjawab ya saya nanti akan katakan saya tidak bisa menjawab atau saya belum sampai di situ. Misalkan kalian Anda bertanya terlalu besar atau terlalu tinggi, katakanlah seperti itu, dimana saya belum melewati masa itu, ya saya akan jawab tidak bisa atau tidak tahu, katakanlah saja seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, terima kasih. Apabila isi dari video ini sekiranya dibutuhkan oleh teman Anda atau saudara Anda, silahkan share saja. Bila kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan bila berkenan silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam.